semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai teori Arrhenius. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Risman Jaya Satu. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Manda Anisina. Selanjutnya saya Tiara Valencia dan sudah Saya Desa Suka Parabita dan sudah saya. Ramanika. Mau tahu apa itu teori Arrhenius? Ikuti terus video kami. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teori Arrhenius. Nah, teman-teman, teori ini sendiri mulai dikemukakan pada tahun 1884 oleh Stephen August Arrhenius. Nah, Arrhenius ini merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia yang dikenal sebagai pelopor ion-ion elektrolit. Nah, mengapa ia melakukan sebuah penelitian ini? Dikarenakan pada dasarnya ia mempertanyakan mengapa ketika senyawa ataupun zat dilarutkan di dalam air itu dapat menghantarkan listrik. Namun ada juga beberapa zat yang dilarutkan tetapi tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang mendorongnya untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, ketika dia sudah melakukan penelitian, pada akhirnya dia mendapatkan suatu kesimpulan bahwasannya ketika zat ataupun senyawa dilarutkan dalam air, maka zat-zat tersebut akan terurai yang pada akhirnya akan membentuk ion-ion yang bergerak bebas, baik itu ion-ion positif maupun ion-ion negatif. Nah, pada akhirnya ion-ion ini akan ada yang menjadi asam dan ada yang menjadi basa. Ion-ion yang menghasilkan hidrosida itu disebut dengan basa ataupun OH-. Nah, kemudian ion yang disebut basa itu adalah hidrogen ataupun H+. Nah, teman-teman, di sini juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari apa saja contoh daripada reaksi-reaksi daripada teori yang diberikan oleh Arrhenius ini. Contoh kecilan saja dalam bidang pertanian. Mari kita bahas dalam bidang pertanian. Pertama saja teman-teman, kalau kita analisis dalam sebuah pertanian pastinya ada kita bercampur tangan dengan pembuatan pupuk. Nah, dalam proses pembuatan pupuk tersebut pastinya kita membutuhkan yang namanya netralisasi. Nah, netralisasi inilah bagian daripada proses yang pada akhirnya akan membentuk pupuk. Contoh reaksinya itu sendiri adalah antara HCl plus NaCl yang menghasilkan NaCl plus NO2. Arrhenius menjelaskan bahwa ketika zat asam yang merupakan suatu zat kemudian dimasukkan ke dalam air, maka akan menghasilkan suatu ion hidronium atau yang biasa kita sebut sebagai H+. Asam tersebut juga disebut sebagai kovalen polar yang akan larut ketika dicampurkan ke dalam air. Asam yang menghasilkan ion hidroksida sempurna disebut sebagai asam kuat, sedangkan ion yang menghasilkan ion hidroksida lemah maka akan disebut sebagai asam lemah. Hai, ini aku kasih tahu basa menurut teori Arrhenius. Basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH serta amonium hidroksida atau NH4OH dilarutkan, maka akan terjadi persamaan reaksi basa pada larutan tersebut. Basa dalam larutan natrium hidroksida serta amonium hidroksida akan menghasilkan banyak ion OH- dan kemudian dapat disebut sebagai basa kuat. Sedangkan larutan yang menghasilkan sedikit dari ion OH- dapat disebut sebagai basa lemah. Reaksi asam basa di dalam pertanian adalah ketika ion H+ yang menyebabkan tanah menjadi asam bereaksi dengan zat basa seperti kapur. Untuk menetralkan asam tersebut, tanah bisa menjadi asam karena penguraian bahan organik. Penggunaan pupuk urea, DA, hujan asam, pencucian ketika basah. Ketika tanah terlalu asam,
hasil hara menjadi sulit diserap dan akar tanaman terganggu, sehingga diperlukan bahan pengapuran seperti Ca, CO3, atau domilin yang akan bereaksi dengan ion H+ dalam tanah sehingga memasukkan air, karbon dioksida, dan mineral-mineral yang tidak berbahaya. Jadi guys, apa sih contoh reaksi dari teori tersebut? Contoh reaksinya adalah 2H+ tambah CaCO3 sama dengan Ca2+ tambah H2O tambah CO2. Proses ini dinamakan neutralisasi karena asam dan basa saling berbenturan. Selain itu, reaksi asam basa terjadi ketika pembuluh nitrogen menghasilkan ion H+ yang dapat menurunkan pH tanah, sehingga pengapuran perlu dilakukan kembali. Secara keseluruhan, reaksi asam basa berperan penting dalam menjaga kesehatan tanah, seperti meningkatkan ketersediaan unsur hara, mengurangi racun aluminium, meningkatkan aktivitas mikroba tanah,